Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifana Feruza, NIM D1B018152, kelas F Agribisnis dengan dosen pengampu Bapak Endi Efran SP MSI dan Bapak Insinyur Elwa Mendri MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang KSR Corporate Social Responsibility, tentang suara jernih di tengah hiruk-pikuk. Saya akan menjelaskan tentang KSR di Indonesia antara wacana dan praktik. Menurut Sandra Wagdok, menyatakan bahwa wacana dan praktik KSR merupakan dua dunia paralel. Wacana dimaksudkan untuk melakukan refleksi mengenai sejauh mana praktik KSR telah dilakukan di dunia usaha. Sifat paralel yang dimaksudkan oleh Wagdok menyatakan bahwa keduanya adalah setara di negara-negara maju. Sayangnya, dalam konteks Indonesia, keduanya tidaklah paralel. Dalam wacana, CSR tampaknya jauh melampaui praktik. Sudah ada cukup banyak wacana KSR yang maju, mengikuti arus utama KSR di tingkat dunia, namun praktiknya secara umum masih jauh dari gagasan yang dipertukarkan dalam forum-forum ilmiah dan profesional. Kebanyakan perusahaan di Indonesia belum bisa mengaitkan antara tanggung jawab sosial dengan tujuan ekonomi mereka. Aktivitas KSR kebanyakan masih hanya berupa outlet atau sarana penyaluran sebagai kecil keuntungan yang dibuat perusahaan, bukan sebagai strategi untuk memastikan keberlanjutan usaha. Selanjutnya, kritik atas Milton Friedman dan praktik pembangunan. Pada berbagai kesempatan berbicara mengenai CSR, Pak Emil membuka dengan pernyataan bahwa ia menentang keras pendirian Milton Friedman bahwa the business of business is business. Ia mencela logika bahwa bisnis adalah cara untuk mengumpulkan uang semata, baru kemudian membagi keuntungan yang diperolehnya untuk beragam tujuan, termasuk CSR. Ia merujuk banyak praktik bisnis perusahaan yang menganakritikkan investasi sosial, yaitu melaksanakannya hanya ketika keuntungan sudah diperoleh. Menurut Pak Emil, praktik yang demikian berarti CSR hanyalah sampiran yang ditaruh pada bagian akhir aktivitas perusahaan. Padahal CSR seharusnya dilakukan sejak awal. CSR harusnya benar-benar menjadi cara berbisnis yang menyeimbangkan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan, triple bottom line. Hanya demikian, CSR benar-benar menjadi kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, dimensi sosial. Pak Emil menyebutkan bahwa yang pertama-tama adalah focusing on humanity and society, yaitu upaya untuk secara sadar dan terus-menerus meningkatkan kualitas manusia, baik yang terlibat dalam proses produksi maupun yang mengonsumsi produk yang dihasilkan. Dampak negatif kehadiran perusahaan adalah ketidakadilan sosial yang kemudian memunculkan disharmoni sosial, dan apabila tidak dikelola dengan benar, maka akhirnya akan menggerus kohesi sosial. Secara tegas, beliau menyatakan bahwa turut menciptakan kondisi sosial yang adil, humoris, kohesif, dan plural adalah tanggung jawab sosial perusahaan di wilayah tempat ia beroperasi. Hal yang berkali-kali juga ditegaskan Pak Emil adalah keharusan perusahaan untuk menjunjung tinggi free, prior, and informed consent, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sebelum sesuatu kegiatan dilaksanakan, dan atas informasi tersebut dan tanpa tekanan memberi persetujuan atas dampak positif maupun negatif operasi perusahaan. Selanjutnya, dimensi lingkungan. Dimensi CSR yang berikutnya adalah assuring good given life supporting natural resources are being sustained. Pak Emil mengingatkan bahwa manusia hanya mampu untuk mengubah berbagai bentuk sumber daya alam, bukan menciptakannya. Karena itu, sumber daya alam pastilah jumlahnya terbatas, terutama yang bersifat tak terharukan. Pak Emil berkeyakinan bahwa sebenarnya potensi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari keanekaragaman hayati sangatlah besar.
Ia mendorong agar perusahaan benar-benar memikirkan bagaimana caranya meningkatkan nilai tambah keanekaragaman hayati, terutama melalui industri pangan, kosmetik, dan obat-obatan. Selain itu, Pak Emil juga menegaskan perlunya perusahaan untuk melakukan adaptasi dan mitigasi atas dampak perubahan iklim. Beliau berkali-kali menekankan bagaimana seharusnya perusahaan bertindak untuk mencapai efisiensi energi yang tinggi, selain juga berupaya memindahkan sumber energinya menjadi terbarukan. Ekonomi. Pak Emil menekankan agar perusahaan benar-benar harus memikirkan ekonomi development on its broadest sense. Best resort alone change. Ini mendukung perusahaan pada tujuan awal eksistensinya, yaitu memenuhi kebutuhan umat manusia dengan melakukan alokasi sumber daya dengan cara terbaik. Perusahaan-perusahaan ekstraktif harus berupaya pula mengurangi distorsi pasar atas harga. Contohnya adalah upaya perusahaan-perusahaan kehutanan progresif yang telah mengikuti inisiatif ekolabel. CSR hanya mungkin dilaksanakan dalam kondisi tata kelola perusahaan yang baik. Namun juga perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memasarkan ide tata kelola yang baik itu kepada pihak-pihak lain. Program promosi tata kelola melalui dialog kebijakan dan sebagainya seharusnya dilakukan oleh perusahaan sebagai bagian dari CSR-nya. Selanjutnya, berbagai standar CSR. Pak Emil dalam berbagai kesempatan juga menekankan perlunya perusahaan untuk mengadopsi berbagai standar internasional yang sudah atau akan diberlakukan. Adopsi standar itu sangat penting untuk alat manajemen guna meningkatkan kinerja, membuktikan peningkatan kinerja, serta menaikkan posisi di pasar internasional. Pak Emil kerap menyebutkan dua standar ISO, yaitu ISO 14.000 dan ISO 26.000. ISO 14.000 adalah standar pengelolaan lingkungan, sementara ISO 26.000 adalah petunjuk untuk tanggung jawab sosial organisasi yang hingga awal 2010 statusnya adalah draft international standard. Berbagai standar lain yang penting dilihat adalah standar yang terkait dengan industri tertentu. Pak Emil setidaknya pernah menyatakan 4 standar industri yang penting, yaitu Roundtable on Responsible Palm Oil untuk perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, Equatorial Principles untuk perbankan, Extractive Industries Transparency Initiative untuk pertambangan dan migas, serta Ecolabel untuk kehutanan. Selanjutnya, regulasi CSR di Indonesia. Salah satu hal penting yang juga kerap ditanggapi oleh Pak Emil adalah mengenai regulasi CSR di Indonesia. Walaupun ada cukup banyak regulasi yang bisa dikaitkan dengan CSR secara keseluruhan maupun parsial, misalnya berbagai regulasi mengenai tata kelolaan perusahaan, HAM, ketenagakerjaan, dan perlindungan lingkungan. Beliau berkonsentrasi dalam mengomentari UU Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007 atau UU PT. Menurut Pak Emil, sudah seharusnya perusahaan menganggarkan biaya untuk CSR. Namun demikian, penganggaran itu terutama terkait dengan keharusan untuk melakukan upaya internalisasi atas eksternalitas. Sementara yang masih terlalu banyak dilakukan oleh perusahaan di Indonesia adalah anggaran sekadar untuk mencitrakan diri sebagai perusahaan yang lebih baik. Pak Emil juga menyorot dampak pemberlakuan UU PT terhadap perkembangan CSR di Indonesia. Menurut beliau, dampak positifnya adalah mulai tersedianya sumber daya finansial yang bisa dipergunakan untuk internalisasi eksternalitas perusahaan. Menjawab soal yang ada di e-learning,
Kemukakan pendapat Anda tentang CSR untuk pertanian berkelanjutan. Menurut pendapat saya, dengan adanya CSR sangat berperan penting dalam pertanian berkelanjutan karena pada saat perusahaan dalam melakukan aktivitasnya harus mendasarkan keputusan yang tidak semata atau harus mendasari dalam aspeknya. CSR juga penting dalam pengembangan dalam penciptaan dan penyaluran pasar yang meningkatkan komoditas. Selanjutnya, ceritakan dan beri pendapat Anda tentang CSR yang didapat di daerah saya. CSR di daerah saya sangat membantu dalam penyaluran dana kemitraan CSR. Program kemitraan meliputi pemberian kredit dana bergulir dengan bunga rendah kepada UMKM dengan berbagai bidang usaha yang ada di sekitar daerah saya, terutama bidang pertanian. Sekian dari presentasi saya tadi. Apabila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.